Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan video ini. Kerajaan Majapahit semula mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Ia memerintahkan pembuatan bendungan dan saluran air untuk kepentingan irigasi dan pengendalian banjir. Sejumlah pelabuhan sungai juga dibuat untuk memudahkan transportasi dan bongkar muat barang. Hayam Wuruk kelak wafat pada tahun 1389. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemunduran yang drastis hingga akhirnya sirna ilang kertaning bumi. Berikut ini sebab-sebab runtuhnya kerajaan Majapahit. 1. Perang Paregreg. Dalam buku Hikayat Majapahit oleh Nino Oktorino, Hayam Wuruk atau Sri Rajasanagara digantikan keponakan sekaligus menantunya, Wirakramawardhana pada 1389. Pengangkatan ini ditentang anak Hayam Wuruk, Batara Wirabumi, penguasa istana timur Majapahit. Wirabumi dan Wirakramawardhana juga sama-sama menginginkan istrinya menjadi pemimpin kerajaan. Perang Paregreg lalu pecah pada 1404. Paregreg berarti peristiwa huru-hara. Pasukan istana barat lalu menewaskan Wirabumi. Tetapi, kejayaan Majapahit tetap merosot dengan berpisahnya daerah-daerah Majapahit di luar Jawa dan wabah kelaparan pada 1426. Sementara itu, perselisihan internal kerajaan terus terjadi. 2. Konflik internal. Dikutip dari Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Deni Prasetyo, Ratu Suhita anak Wirakramawardhana memimpin hingga wafat. Karena tidak memiliki anak, ia digantikan adiknya, Bretumapel Dyah Kertawijaya. Raja Kertawijaya tidak lama memerintah di kerajaan Majapahit. Ia segera digantikan Bre Pamotan yang bergelar Sri Rajasawardhana yang juga memerintah hanya 3 tahun. Lalu antara tahun 1453 sampai tahun 1456, kerajaan Majapahit tidak memiliki seorang raja pun karena pertentangan dalam keluarga kerajaan. Perebutan kekuasaan dari tahun 1466 sampai tahun 1500 menyebabkan kerajaan ini semakin mengalami kemunduran. 3. Pengaruh dinasti Ming. Perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit semakin maju ketika pengaruh kerajaan Majapahit justru semakin berkurang. Hal ini mendorong komunitas perdagangan di pantai Sumatera, Malabar India, dan lain-lain berdagang di luar kerajaan atau secara independen. Kemunduran pengaruh kerajaan Majapahit bersamaan dengan menguatnya ekspansi dinasti Ming dari China di bawah Kaisar Cheng Su atau Yongle. Pihak dinasti lalu berhubungan dagang dan politik dengan orang-orang di pelabuhan Nusantara yang sebelumnya memberi upeti pada kerajaan Majapahit. Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming lalu memperluas pengaruh dinasti ke Asia Tenggara, termasuk Jawa, Sumatera, dan Malaka. Ia memperkuat hubungan dengan kerajaan setempat sambil menyebarkan agama Islam. 4. Kebangkitan Kesultanan Malaka. Malaka menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. Untuk mendapat suplai bahan pangan, penguasa kerajaan Malaka mengirim upeti pada Majapahit di Jawa. Tetapi, orang-orang Malaka tersebut juga mendorong orang-orang keturunan China, Persia, dan Tamil di kota-kota pelabuhan utara Jawa untuk berdagang ke Malaka dan merdeka dari kerajaan Majapahit selama abad ke-15. 5. Kemunculan Kerajaan Islam Demak. Rempah-rempah menarik pedagang asing untuk pergi ke pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa. Sebab, saat itu perdagangan tidak lagi dimonopoli kerajaan Sriwijaya, sementara Malaka belum berkembang pesat. Sambil berdagang, penyebaran agama Islam terjadi dari pedagang asal Asia Barat yang berlabuh ke pelabuhan-pelabuhan Majapahit. Raden Patah, keturunan Majapahit, kelak mendirikan desa Muslim yang menjadi kerajaan Demak. Demak lalu menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa lewat Wali Songo. Faktor agama ini mendorong perlawanan politik dan perpecahan di wilayah kerajaan Majapahit. Pada tahun 1522,
Majapahit tidak lagi disebut sebagai sebuah kerajaan, namun hanya sebuah kota. Nah, itu dia penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit.